Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fauzan Nugraha dari UPPBJ Bogor, Program Studi Sistem Informasi semester 4. Dan pada kesempatan kali ini, tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu tugasnya praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, praktikum transaksi. Yang pertama kita pasti nyalakan terlebih dahulu aplikasi SAM-nya. Kita buka aplikasi SAM, kita start MySQL, kemudian Apache. Udah jalan dua-duanya, terus kita buka localhost database-nya. Bisa langsung klik admin. Kita buka ke database PMyAdmin. Nah, ini udah terbuka. Jadi tugas 3-nya ini melanjutin dari database yang tugas 2, yaitu buat database rumah sakit yang isinya ada admin, daftar dokter, dan yang lainnya. Yang pertama part tugas ini yaitu membuat perintah rutin di menu rutin. Langsung aja kita coba, kita praktek. Pertama kita buka dulu database rumah sakit yang sudah dibuat sebelumnya pada tugas 2. Kemudian di menu atas kita klik yang rutin. Nah, di sini kita tambahkan rutin baru gitu. Jadi rutin ini sebenarnya sama kayak bisa nginput di SQL atau di input langsung gitu. Cuman kalau pakai rutin kita jadi lebih simpel buat inputnya. Nanti di SQL kita tinggal panggil aja, tinggal call rutin yang udah kita buat. Saja kita coba. Yang pertama itu perintah commit. Di sini pertama klik create new routine, nama rutinnya yang nanti akan dipanggil kita coba ya namain commit, tipenya prosedur, ininya kita hapus. Nah, kemudian di sini kita tuliskan perintahnya. Kita akan membuat perintah commit. Apa yang akan kita buat? Yang pertama kan kita nyobain yang commit itu yaitu perintah menandakan transaksi telah selesai, dan perintah itu data yang diperintah itu akan masuk ke database. Jadi kita langsung coba aja. Pertama begin, kemudian start transaction, titik koma. Nah, perintah apa yang akan kita berikan gitu. Di sini perintahnya kita akan masukkan data aja ke sebuah table. Berarti insert into, kita akan masukkan data ke sebuah tabel. Saya akan masukkan ke tabel administrator saja. Masukkan ke tabel administrator yang isinya itu ID admin, nama admin, sama waktu jaga. Kemudian values itu isinya yang akan kita masukkan apa. Yang pertama ID adminnya saya kasih 1, terus nama adminnya nama saya Yoga, sama
waktu jaga misalkan pagi, titik koma, select, dipilih dari semua form administrator, titik koma, terus commit. Nah, perintah commit itu kita enter n dulu, n. Nah, jadi si perintah commit ini dituliskan pada perintah SQL di ujungnya gitu, setelah perintah SQL. Kalau misalkan tanpa commit ini, maka perintah SQL ini bakalan sukses, cuman data ini nggak masuk ke tabelnya, nggak akan masuk ke tabel administrator. Kecuali kalau pakai commit, si data yang kita masukkan ini bakal masuk ke tabel administrator tersebut. Kalau tanpa commit, perintah ini berhasil, cuman datanya nggak akan masuk. Jadi seperti ini perintahnya, sintaknya atau SQL-nya. Masuk insert into tabel administrator, dimasukkan data ke tabel administrator yang isi tabelnya itu ID admin, nama admin, waktu jaga, isi yang akan dimasukkannya yaitu ID adminnya 1, nama adminnya juga, dan waktu jaganya pagi. Yang dipilih dari form administrator, terus commit, kemudian n. Kemudian kita klik go. Prosedurnya rutinnya udah terbuat, udah selesai dibuat. Terus kita panggil di SQL. Kita lihat dulu di tabel administrator ini masih kosong, belum ada isinya. Terus kita panggil rutin yang telah tadi kita buat, call commit, koma, kemudian kita klik go. Nah, langsung ini data yang masuknya kita lihat di tabel administrator. Tadi sebelumnya kosong, sekarang udah terisi. Terus di nah ini tadi kan sebelumnya nggak ada isinya. Sekarang yang di tabel administrator itu udah masuk yang perintah tadi yang kita buat. Jadi admin 1, nama admin 2, waktu jaganya pagi. Nah, jadi setelah kita bikin rutin yang kita beri nama prosedur dengan perintah yang tadi, cara menggunakan commit, nama commit, cara menggunakannya itu di SQL kita tinggal call, kemudian nama rutin yang telah tadi kita buat. Terus setelah commit ada rollback. Caranya sama kayak tadi. rollback itu membatalkan perintah yang sedang berjalan. Terus posisi rollbacknya itu ada di atas commit. Jadi kita langsung coba aja bikin. Caranya masih sama kayak tadi, klik new rutin, nama rutin yang akan kita buat, rollback, kita namakan rollback, tipenya prosedur, kita hapus. Nah, kita masukkan perintahnya di sini, SQL-nya sama ya kayak tadi, begin, start, transaction. Di sini perintah yang akan saya masukkan update. Tadi kan insert ya. Terus kita coba update tabel administrator yang tadi udah kita isi. Update tabel administrator.
ya set yang akan digantinya itu yaitu nama admin, set nama admin menjadi Fauzian, dimana ID adminnya itu satu koma. Nah, kita masukkan perintah rollback di sini, rollback, kemudian commit, select bintang form, dipilih dari tabel administrator n. Nah, jadi perintah ini mengupdate tabel administrator, berubah nama admin menjadi Fauzian yang ID adminnya 1. Jadi yang ID admin 1 itu yang sebelum namanya. Tadi kan kita isi yoga ya. Terus kita mau ganti namanya menjadi Fauzian. Jadi kan yang ID adminnya 1 itu yang tadi atas nama yoga. Kalau misalkan kita mau ganti yang lain, ya kita ganti dari ID adminnya aja. Nah, di sini ada perintah rollback. Jadi perintah ini tuh ngebatalin perintah update ini setelah commit. Jadi kita bikin perubahan data, update tabel administrator, nama adminnya jadi Fauzian yang ID adminnya 1. Terus kita batalin rollback, terus kita konfirmasi atau commit. Jadi data yang diupdate ini jadi nggak masuk ke perubahan atau jadi batal gitu. Langsung aja kita coba. Ini kita go, kemudian rutinnya udah terbentuk, rutin rollbacknya. Terus kita panggil, sebelum kita lihat dulu di administrator, ini masih yang ID nomor 1 masih atas nama juga. Kita panggil rollback yang tadi, rutin yang tadi kita call rollback. Terus kita go. Nah, di sini kan statusnya berhasil. Rutin yang kita buat tadi itu berhasil, yang rollback itu. Cuman di sini datanya tidak yang berubah. Soalnya kan tadi di rollback. Jadi update yang itu tuh dibatalin itu. Transaksi yang itu dibatalin pakai rollback. Jadi fungsinya rollback itu buat ngebatalin transaksi yang dibuat. Syaratnya yaitu di bawah setelah commit. Kalau misalkan pengen ke update, ya berarti kita jangan pakai rollback yang tadi, kita hapus rollbacknya, jadi langsung commit. Untuk selanjutnya rollback udah, terus checkpoint di rutin. Apa sih fungsi checkpoint ini? Fungsi checkpoint itu yaitu proses terakhir disimpan. Jadi waktu kita rollback, semua data transaksi itu nggak akan semuanya gagal gitu. Kalau misalkan kita pakai checkpoint waktu kita rollback, jadi kita balik ke checkpoint yang itu. Jadi yang checkpoint itu transaksinya tetap berjalan, nggak dibatalin oleh rollback kalau misalkan pakai checkpoint. Tapi kalau misalkan nggak pakai checkpoint, ya berarti semua transaksi itu dibatalin. Tapi kalau misalkan kita pakai checkpoint terus ada rollback, maka si transaksi yang di rollback itu balik lagi titik terakhirnya itu di yang kita pakai checkpoint. Langsung aja kita coba checkpoint
di checkpoint ini saya masukinnya input aja ya, insert start transaction. Ini kita masuk perintah insert aja, insert into tabel admin administrator yang isinya ID admin, nama admin, sama waktu jaga. Isinya yang mau di input tadi kan udah ada ya, nomor 1 kita ID adminnya 2, namanya Fauzian, waktu jaganya siang. Kemudian kita coba masukinnya banyak ya, masukin lagi yang ID-nya 3 atas namanya kemudian waktu jaganya malam. Misalkan kita masukin 2 data langsung ke tabel admin, terus nah yang ini kita kasih set point. Nama set pointnya apa? Point 1. Jadi nama save pointnya ini, jadi waktu ntar rollback itu kemana, yang dipanggilnya itu nama save pointnya. Terus kita input lagi. Nah untuk yang ini kita langsung pakai rollback. Tabel admin isinya ID admin, nama admin, terus waktu jaga, isinya berarti 3, misalkan aset namanya aset, waktu jaga waktu itunya pagi. Terus kita coba masukin datanya sama 2, ini 4, namanya jam. Terus waktu shiftnya, waktu jaganya malam, koma. Nah di sini kita pakai rollback. Nah rollback ke save point. Nama poinnya itu apa? Tadi yang poin 1 titik koma. Jadi nah fungsinya save point itu, jadi waktu kita rollback bukan otomatis, jadi data yang di cancel itu berarti yang ini aja, yang 2 data ini, yang ID adminnya 3 sama ID adminnya 4. Jadi kalau misalkan nggak pakai save point kan, yang ini juga bakalan dibatalin, yang 2, 3 itu nggak akan masuk karena ada rollback. Nah soalnya tapi ini pakai save point, jadi waktu rollback itu yang dibatalinnya itu cuman perintah yang ini. Kita coba lanjutkan dulu, tambahin lagi, misalkan insert itu tabel admin, isi tabelnya itu ID admin, nama admin, terus waktu jaga, waktu jaga isinya berarti ini 3, 4, 5 ya. Yang 5 namanya
kita coba masukin yang satu aja buat ngebuktiin yang gak di save itu yang perintah yang mana. Kemudian ini kita commit biar datanya masuk. Commit administrator. Nah, jadi perintah ini itu yang tadi sebelumnya udah dijelasin, ini perintah masukin data ke tabel admin, isinya ini 2 data langsung sekaligus sebagai save point. Yang kedua sama, masukin data ke administrator, 2 data sekaligus, tapi ini di rollback. Di rollbacknya itu balik lagi ke save point. Terus ini masukin lagi data ke administrator, 1 data langsung di commit itu. Jadi kalau misalkan dari perintah ini 2 perintah awal itu bakalan masuk, yang nomor 2 sama nomor ID 2 sama 3 itu bakal masuk karena sebagai save point. Nah, untuk yang perintah kedua yang nomor ID-nya 3 sama 4 gak akan masuk karena di rollback. Terus balik lagi yang save point-nya itu yang amannya itu, jadi di rollback-nya itu cuman sampai yang perintah ini. Nah, yang ketiga itu sama, masukin data tapi cuman 1 data, terus ini di commit, jadi langsung dimasukin di save. Jadi data yang akan masuk itu perintah ke 1 sama ketiga, yang kedua itu nggak akan masuk soalnya di rollback. Dan kalau misalkan ini nggak pakai save point, nah maka data ini juga gak akan masuk. Yang masuk cuma data yang ini aja, yang nomor ID-nya 5. Langsung kita buktiin, kita klik go. Rutinnya udah selesai bikin, terus kita coba panggil. Kita lihat dulu di tabel administrator, ini masih 1 ya, yang tadi kita bikin pakai rutin yang pertama yang commit. Terus kita coba panggil yang apa tadi, checkpoint, call checkpoint, kita go. Oh, yang salah, ada yang duplikat. Kita lihat di rutin checkpoint 2, 3. Oh iya, ini berarti 4, 5, 6. Nah, jadi tadi ada salah input. Untuk yang pertama ini kan ID admin itu primary key, jadi nggak akan ada yang sama, jadi tiap data itu pasti beda-beda. Tadi kan gagal ya, soalnya yang di sini ada 3, saya dibikin di sini juga ini 3, jadi otomatis pasti error, soalnya primary key itu nggak bakalan ada yang sama gitu, unik. Terus kita coba, udah kita benerin, udah saya benerin, kita call checkpoint, kita coba go. Nah, ini rutinnya berhasil. Nah, yang masuk kan datanya cuman segini ya, 2, 3, lihat administrator. Nah, kalau yang ini pakai commit pertama tadi, terus yang data yang ini yang pakai checkpoint tadi. Nah, untuk yang ID admin 2 sama 3 itu kan pakai checkpoint. Terus yang 4, 5 di rollback, jadi batalin di transaksinya. Yang 6 itu di commit, jadi yang 6 itu emang masuk gitu. Nah, jadi otomatis kalau ada rollback itu di rollback baliknya ke yang ini 2, 3. Jadi kayak 2, 3 itu yang amannya gitu. Kalau misalkan posisi dibatalinnya batasnya sampai yang 2, 3.
sampai yang ada checkpoint itu. Jadi kan ini yang masuknya cuma yang 1, 2, 3 sama 6. Yang 4, 5 itu nggak masuk. Soalnya di rollback, dibatalin transaksinya. Jadi checkpoint udah. Terus ada trigger. Untuk trigger itu kondisi yang dapat memicu perubahan sebuah basis data seperti insert, update, delete yang ditambahkan triggernya itu bisa before atau after gitu. Jadi ada kondisinya, ada suatu kondisi yang membuat trigger dari perintah yang insert, update, atau delete. Jadi bisa sebelum insert atau sesudah insert atau sebelum delete, sesudah delete si perintahnya tersebut. Sebelum melakukan sebelum membuat perintah trigger itu oh ya, dia ada tabel tambahan, yaitu tabel obat sama transaksi obat. Ini sebelumnya udah saya bikin. Isinya itu apa aja di tabel obat. Ada ID obat sebagai primary key, kode obat, nama obat, harga, sama stok. Terus di transaksi obat isinya ID transaksi sebagai primary key, ID pasien sebagai ID Unix, terus ID obat sama di Unix. Nanti ini terhubung ke tabel pasien sama tabel obat. Nah, udah bikin tabel dan nambahin tabel obat sama tabel transaksi obat. Terus kita tentukan relasinya, kita hubungkan relasinya di menu designer. Di sini juga udah saya bikin relasinya. Kita lihat dulu. Jadi obat sama transaksi obat. Nah, ini obat. Terus transaksi obat. Nah, untuk di tabel obat kita bikin relasi di tabel obat itu ada ID obat. Terus kita bikin relasi ke ID obat yang di tabel transaksi obat. Terus di transaksi obat ada ID pasien. Nah, ID pasien ini relasinya ke tabel pasien. Jadi nambahin ini aja sih. Soalnya ini buat apa ya? Syarat triggernya itu. Jadi nanti waktu beli obat, waktu transaksi obat, si stok obat ini bakal ngurangin otomatis itu. Langsung kita coba aja ya. Trigger caranya yaitu di tabel rumah, di database rumah sakit, terus di menu atas ada trigger. Nah, ini di samping designer ada triggers, kita klik terus kita buat trigger, yaitu ini create new trigger. Nama triggernya apa, misalkan ya, trigger jual aja, trigger untuk jual. Tabelnya yang dipilih itu tabel apa, tabelnya berarti ini saya lupa, ntar kita lihat dulu sih. Ini di trigger berarti tabelnya itu tabel transaksi obat. Kita namanya TG jual atau trigger jual. Tabelnya itu yaitu tabel transaksi obat. Kondisinya yaitu setelah insert. Jadi trigger ini aktif setelah ada transaksi insert.
Jadi udah kalau misalkan ada perubahan data baru aktif si trigger ini. Kalau misalkan before ya sebelum ada perubahan data baru si trigger ini bakal aktif. Perintahnya yaitu update tabel obat, set stok, tabel stok itu sama dengan stok dikurang dengan jumlah dimana ID obat sama dengan new ID obat. Nah, jadi trigger ini dilakukan setelah transaksi input data, insert atau ada perubahan data, langsung update stok obat. Jadi stok obatnya itu bakal dikurangin sama stok yang di input di tabel transaksi. Kita langsung coba. Nah, ini kan ada sebuah trigger. Kalau ini nanti kita nggak usah manggil si trigger ini, kita langsung ngelakuin aktivitas, maka trigger ini bakal aktif gitu. Bisa kita go. Cara cobanya yaitu berarti ini ngurangin stok yang ada di tabel obat waktu si tabel transaksi obat itu ada kegiatan itu atau ada perubahan data. Sampai kita isi dulu tabel obatnya, kita insert ID obatnya 1, misalkan kode obatnya A001 A001 itu misalkan ini paracetamol harganya 5.000, stoknya ada 20. Terus kedua kode obatnya A002, nama obatnya misalkan apa ini Bodrek, kita coba Bodrek, harganya berapa? 7.000, stoknya Bodrek ada 5. Terus kita masukin aja. Jadi di tabel obat udah ada datanya, ada 2 buah obat gitu. Terus kita coba, oh ya kita lihat dulu si stoknya ini kan ada 20 sama 5 sebelum melakukan input data di tabel transaksi obat. Terus kita coba masukin data di tabel transaksi obat, kita insert ID transaksi, kalau sini dimulai dari 1, ID pasien misalkan atas nama Mahmud, atas nama Mahmud, ID obatnya, obat yang dipakainya yang 02. Nah ini yang dibelinya berapa, misalkan dibelinya cuma 1, berarti total harganya tadi 7.000 ya, 7.000. Terus kita go. Nah ini si triggernya berhasil berjalan di tabel transaksi obat, ada data yang masuk. Terus kita lihat di tabel obat apakah ada pengurangan. Nah stok yang ID obatnya 2 ada pengurangan, yang asalnya 5 jadi 1, soalnya di sini ada transaksi 1, ID obat 2 itu keluar 1, jadi si tabel obat yang asalnya 5 jadi 4, soalnya ngurangin 1. Kita coba yang ID obatnya 1, soalnya ini 20 kan. Transaksi obat kita masukin lagi semua transaksi, ini 2 di pasien, ini Putri, ininya yang 1 tadi kan 20, kita coba 5, berarti berapa? 25.000. Kita go, kita lihat tabel obat transaksi obat dulu. Berarti di sini datanya udah masuk,
ID transaksinya 2, ID pasiennya 3, tadi atas nama Putri, ID obatnya 1, yaitu OBH, sama jumlah yang dibelinya 5, harganya total harga 25.000. Jadi kan tadi awalnya 20 stoknya, terus ada transaksi 5. Kita lihat di tabel obat. Nah, di stok udah ngurangin. Yang awalnya 20 jadi 15. Berarti trigger yang tadi kita buat itu udah aktif. Tiap ada transaksi di obat, di tabel transaksi obat ada perubahan data, maka stok yang dimasukkan transaksi obat itu bakal ngurangin juga di stok obat. Oke, berarti buat praktikum transaksi udah semua. Terus di praktikum basis data terdistribusi, sebenarnya ini saya ada kendala tapi langsung kita coba praktek aja. Basis data terdistribusi itu yaitu data yang digunakan bersama-sama, memiliki hubungan logis dan fisik, tersebar di sebuah jaringan internet. Kita langsung coba aja ya. Ini masih dipakai. Langkah yang pertama itu melakukan replikasi. Ininya masih di PHP MyAdmin. Kita buka menu awal, kemudian di tabel atas ada menu replikasi. Ini replication, ada replication, kita klik. Ada primary replikasi sama replikasi replication. Kita pilih yang primary replication, kita configure. Nah, yang mau direplikasi itu database apa? Di praktik ini yang kita coba, yang udah kita buat, yaitu database rumah sakit. Kita klik rumah sakit. Nah, di sini ada beberapa tulisan kode atau apa gitu. Ini kita copy, kita buka menu same di MySQL, klik config, ada my.ini. Nah, ini itu kita kopikan ke my.ini. Posisinya itu, posisi di kopinya setelah log error change here. Kita cari log error login account. Nah, berarti di sini change here forbid. Oh ya. Nah, posisi di copy dipastikannya yaitu di sini setelah log error mysql.log, yang bawahnya itu change here for bit by listening. Kita paste, terus kita save. Udah kita save, kita close. Di MySQL ini kita stop dulu, kita restart, kita nyalakan lagi, terus kembali ke menu localhost. Pastikan dulu udah nyala, berarti udah aman. Terus baru kita klik go. Nah, berarti replikasi ini udah berhasil. Replikasi rumah sakit. Sudah replikasi rumah sakit itu kita tambahkan user dan account. Caranya gimana? Yaitu ada menu user accountnya ya. User account.
Oh, ini user account. Kita tambahkan add user account. Kita klik namanya, nama yang aksesnya apa, misalnya nama saya juga, atau admin aja, admin. Nah, hostname ini diisi sama alamat IP komputer 2. Di sini komputer 2-nya menggunakan praktik ini menggunakan Ubuntu. Jadi kita buka dulu aplikasinya. Saya menggunakan VirtualBox Ubuntu-nya. Login. Kita cek alamat IP-nya. Maka tampilan Ubuntu seperti ini. Cara ngecek IP-nya itu di menu pojok kanan atas kita klik, ada wired connected, kita klik juga, terus kita klik wired setting. Nah, ini kita nyalain, terus di pinggirnya ada sebuah menu, kita klik, dan di sini muncul alamat IP-nya. Jadi yang dimasukin itu alamat IP yang ini ya, 192.168.56.101. Ini komputer 2. Alamat IP komputer 2 kita masukkan di anyhost 192.168.56.101. Passwordnya kita masukkan ini nama saja juga. Passwordnya kita admin aja, ini nggak usah di generate. Terus nah, di administrator ini kita klik yang replication client sama replication select. Yang lainnya kita biarin aja. Terus kita udah, kita klik go. Nah, pastiin yang tadi kita buat itu udah masuk. Kita lihat user account. Nah, ini yang tadi kita buat udah masuk. Username-nya juga localhost hostname-nya itu alamat IP Ubuntu-nya, password, application save sama application client. Setelah bikin user, terus kita ekspor si database yang udah kita buat tadi. Caranya kita klik database rumah sakit, terus klik menu ekspor. Nah, di sini kita langsung klik ekspor aja. Jadi ini udah yang diekspor ini gitu. Sebelumnya ini saya udah coba bikin. Terus si data SQL ini, si database yang udah kita ekspor ini, kita pindahkan ke flash disk biar bisa dikopikan di Ubuntu, biar bisa dibuka di VirtualBox. Kita paste, udah terpaste, kita buka lagi VirtualBox-nya Ubuntu. Ini kita close. Oh ya, saya coba ping IP-nya dulu ya, apakah terhubung atau tidak. Jadi tadi kita udah dapat alamat IP yang Ubuntu-nya VirtualBox. Kita coba ping apakah terhubung atau tidak. Itu 192.168.56.101. Nah, di sini ada reply, berarti Ubuntu itu terhubung. Terus kita coba ping alamat IP yang di Windows 11 ini. Kita cari dulu alamat IP-nya, klik IP config. Nah, berarti ini 192.168.56.1. Berarti ini alamat IP yang sedang saya gunakan, ini udah 11. Kita coba ping
Kita coba cek koneksi ke menu terminal. Caranya sama, kita langsung ketik ping aja. Ini alamat IP nya 56.1. Nah disini juga dari kita ya, berarti udah terhubung dalam satu jaringan, keduanya ini aman. Kita close. Terus tadi oh ya, itu pindahin data ya, kita kan udah pindahin ke flash disk. Nah kita cara bukanya itu di menu bawah ada kayak gambar USB, kita klik kanan terus pilih yang USB to dan kita coba keluarin masukin. Nah general USB flash disk, kita klik, nanti masuk. Nah udah ke detect, terus kita pindahin, kita paste di Ubuntu ini. Misalnya kita pindahin ke dokumen, ini juga udah ada sebelumnya, kita paste. Nah udah dipindahin si data SQL itu udah dipindahin ke komputer 2, ke Ubuntu. Terus kita coba jalankan aplikasi Xen-nya. Caranya di menu menggunakan aplikasi terminal ya. Kita tulis cd /opt ampp. Nah kendala di saya itu yaitu di sini waktu saya ngikutin di panduan ini semuanya, waktu pemanggilan ini tuh gak muncul gitu. Terus saya coba cari-cari, coba searching, ada nemu caranya. Saya langsung coba tulis aja di sini, sudo opt ampp manager linux x64.run. Nah kalau pakai perintah yang ini bisa kebuka masukin password. Nah waktu masukin password ada kendala lagi. Saya udah masukin, udah benar, tapi keterangannya salah. Coba masukin lagi. Nah keterangan di sini tuh salah, padahal admin itu password buat si si Ubuntu ini gitu, yang pertama dinyalain masukin password itu passwordnya admin. Terus misalkan saya masukin password yang di yang tadi bikin di ini tabel rumah sakit yang user account ya, itu juga sama, saya kasih passwordnya sama juga admin, cuman salah terus itu. Saya ada kendala di sini, stuck sampai sini. Jadi buat step-step yang lainnya itu nggak bisa dilanjutin itu. Kalau di sini kan tadi kita ketik cd omtlm itu langsung keluar list ini, terus kita klik ls. Nah di saya nggak masuk, saya langsung coba masuk ke menu yang ini, manajer linux 64, langsung masuk. Nah waktu masukin password saya nggak tahu di situ ada kesalahan terus, padahal passwordnya udah benar gitu. Saya coba cari problem solvingnya, belum nemu. Jadi mungkin
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena tidak bisa melakukannya secara penuh. Ada kendala yang membuat saya stuck. Saya belum nemuin caranya. Eh, Kalaupun ibu bisa membantu, ya saya juga pengen tahu caranya gitu bu. Gimana cara ngatasinnya? Sebelumnya saya juga udah nyari caranya, cuman belum nemu. Jadi mohon maaf ibu, tugasnya saya cuma bisanya ngerjain sampai tahap ini. Mudah-mudahan bisa nambah nilai saya buat tugas 3 ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.